membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa. Selamat pagi semuanya Sobat CPI, bersama kami, saya Hendy Sumatmaja. Saat ini kami bersama tim atau pimpinan-pimpinan di HR and Corporate Services. Kita sebenarnya di sini mau ada persiapan untuk meeting koordinasi. Nah, di sini ada beberapa orang di sini pimpinan-pimpinan yang hadir pada kesempatan pagi ini. Pasti pada belum kenal ya orang-orang yang ada di sini. Wah, agak asing nih kan. Yang paling sering kelihatan kan yang sebelah kanan saya pasti. Dan sebelah kiri saya. Oh iya, saya pastinya. Oke, mungkin kenalan dulu. Yang paling sana nih, wah ini beliau adalah Pak Agus Sampurno. Beliau adalah salah satu pimpinan di yayasan kita. Kemudian sebelah kanannya itu ada Dr. Muklis. Di antara orang ini satu-satunya orang yang dokter, inilah orangnya. Jadi beliau adalah pimpinan untuk medis di seluruh CBI Group ini. Kemudian sebelah kanannya lagi ini Pak Sulistyo Purnomo. Beliau HR and GA ya, menghandle seluruh urusan terkait dengan HR and GA di CBI Group. Input termasuk di downstream. Nah, di downstream ini kita punya PIC khusus juga ternyata. Beliau adalah Bapak Asroji. Orang yang paling ganteng di sini. Orang paling ganteng, mirip opa-opa di Korea. Nah, tapi berhubung di Korea nggak laku, dia kesini makanya. Itu dia. Jadi beliau adalah HR, nggak cuma HR ya Pak Haji ya, ada CSR juga di sana. Ya, jadi menghandle di situ juga khusus di downstream. Nah, untuk sebelah kiri saya yang paling perkasa ya, gitu ya Pak, perkasa ya Pak ya. Paling kuat kayak tampaknya Mas. Paling kuat ya Pak ya. Tapi Kuat apanya nih Pak? kuat jalannya. Terima kasih. Tapi masih kalah dengan Kalah sama saya. Oh, iya. Betul. Terbukti. Beliau ini adalah Pak Miran. Beliau adalah beliau adalah pimpinan di CSR di CBI Group. Dan yang di ujung sana, nah ini kelihatan nggak Pak Miran? Agak mundur gitu Pak Miran. Kelihatan. Nah, ini beliau ini adalah Pak Arif Wibowo. Beliau adalah pimpinan TC atau Training Center di tempat kami. Dan yang paling kanan nggak usah dikenalkan pastinya ya, beliau adalah Bapak Edi Ratu, Chief HR and Corporate Services. Nah, ini kan kita Pak Ratu, ini kan ngumpul-ngumpul nih Pak. Tapi nggak sekedar ngumpul-ngumpul kan nih pastinya Pak. Iya, apa sih ini Pak? Ini kita mau menjalankan meeting koordinasi. Tapi penting nggak meeting koordinasi? Nah, kita tanya satu-satu aja kita. Pak Mira, Ya. Meeting koordinasi ini penting nggak sih Pak sebenarnya? Menurut pendapat saya penting sekali Pak. Penting ya Pak. Pak Hendy, karena untuk menyelaraskan, untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan kita semua, program-program kerja kita semua supaya bisa terukur. Seperti itu, bisa terukur dari evaluasi tahun 2024 seperti apa dan di tahun 2025 seperti apa. Untuk mencari mencari solusi supaya bisa berjalan semua kegiatan seperti itu. Terima kasih. Oke. Cocok ya, Mas Agus? Cocok Pak. Cocok anggota dewannya. Cocok Pak. Jadi kata-kata beliau berkarisma. Bisa. Mantap. Iya. Kayaknya harus 2000, kapan pemilu lagi? 2030 ya? 29. 29 ya. Tapi Kayaknya nggak ada yang ngusung Pak. kayak mulai dari saat ini perlu ada. Carikan partai mungkin. Iya. Pak. Carikan kendaraan. Kendaraan. Roda berapa? Roda 4. Roda 4 ya. Jangan roda 3. Sekarang kendaraannya masih goes. Masih goreng. Oke, thank you Pak Mira. Terima kasih Pak. Kalau menurut dokter nih Dok, Dokter Muklis, apakah dari sisi medis, apakah memang penting nggak meeting koordinasi seperti ini? Sangat penting Pak. Nah, sangat penting ya. Kenapa itu Dok? Karena selama berjalannya program mungkin ada masukan atau ada kritikan dari bapak-bapak sehingga nanti itu bisa jadi yang membangun ya,
buat klinik kedepannya progresnya seperti apa, dan yang paling penting program kerja on the track lah ya. Jadi sesuai dengan schedule, sesuai dengan jadwal. Jadi bapak di sini bisa mengingatkan mungkin ada program kerja yang terhambat atau mungkin yang kendala-kendala segala macam. Nah, mungkin seperti itu Pak. Ya. Saya takut sama dokter. Kenapa bro? Iya, serius sekali. Takut, saya kira takut disuntik Pak. Saya takut dikasih Kayaknya obat. di tempat kita sekarang meeting karena hari ini serem deh dokter. Oh serem ya Pak. Iya. Saya takut. Auranya beda ya Pak? Beda. Serius boleh dong, tapi Iya. tetap santai Iya. supaya apa namanya kita tetap ya bisa happy lah, jangan terlalu serius juga kalau meeting. Stres kita. Oh gitu. Hidup sudah susah. Jangan dibuat susah. Bapak berjelas pula. Oke, thank you dok. Nah, jadi kalau dari dokter seperti itu, kalau dari yayasan kan Pak, dan yayasan ini cukup yang dihandle banyak juga nih anak-anak juga. Menurut Pak Agus dari sisi yayasan, meeting koordinasi penting juga Pak. Ya, makasih Pak Edi. Kalau yayasan itu kan pegang 3 hal Pak, keagamaan, pendidikan, dan satu lagi apa? Pameran Sosial. sosial. Dan 3 hal itu memang pastinya punya banyak sisi yang kemudian meminta keterlibatan sekaligus meminta support. Nah, 2 hal itu yang kemudian kami inginkan dari meeting-meeting seperti ini. Support ya Pak ya. Support, sekaligus juga mungkin pamer dikit-dikit Pak kalau ada pencapaian. Oh, ada wording. Ada wording. Iya, iya. Boleh lah kami pamerkan. Iya. Itu tujuannya Pak. Achievement ya. Boleh lah. Oke siap. Wajahnya agak sedikit menipu. Apa Pak? Agak sedikit menipu wajahnya. Oh gitu Pak. Maksudnya Pak? Iya. Maksudnya Pak, Jadi kalau melihat 378 nih Pak. kalau melihat penipuan. wajahnya mirip-mirip sama Pak Dokter. Serius. Oh. Iya. Padahal Padahal ternyata bisa ngapain juga. Iya. Cocok. Wajah menipu. Ya? Gitu Pak. oke. Hari ini keren. Ya Pak. Paling keren. Paling keren ya. Ntar. Kalau paling kerennya Mas Agus, tapi paling gantengnya Mas Asruci. Oh. Berarti kita langsung ke Pak Haji aja deh. Pak Haji, gimana nih Pak Haji? Lanjut Pak Haji. Oke, lanjut kita ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Sebenarnya secara umum senior sudah menyampaikan. Senior. Senior saya kan mentor saya sudah menyampaikan beberapa penting. Sebenarnya itu tricky aja Pak. Tapi kalau ngeliat wajah memang yang paling tua kalau di sini Mas Mira. Balik lagi ya Pak. Iya. Balik Wajah, lagi. kalau wajah ya. Baca, ya. Itu menurut saya yang paling muda Pak. Oke lanjut ya Pak. Jadi sebenarnya secara umum sudah disampaikan oleh senior saya seberapa penting sebenarnya meeting koordinasi. Tapi seperti apa yang saya lakukan di unit downstream, saking pentingnya koordinasi, saya selalu melakukan yang namanya weekly meeting dengan anggota tim saya dari berbagai macam section atau divisi. Karena di downstream kebetulan hampir aspek HRNGA mulai dari rekrutmen sampai ada CSR-nya itu kita kelola secara mandiri tentunya dengan berkoordinasi dengan grup ya, dengan Pak Miran juga, dengan medis juga kita koordinasi dengan Pak Hendi, dengan Pak Sulis. Jadi bagi saya sangat penting, kenapa? Mengingat kami adalah unit dan kami pasti butuh juga masukan-masukan terhadap target-target, kemudian performa kami secara umum baik itu secara bulanan dan tahunan, agar bisa menjadi catatan dan bisa kita perbaiki ke depan. Tujuannya itu. Berarti evaluasi untuk perbaikan ya. Betul. Oke, siap. Tapi saya setuju tadi tuh. Kayaknya ada yang menarik dari saya itu. Jadi kami juga melakukan review terhadap anggota kami. Nah, jadi bapak-bapak juga jangan lupa review sama anggotanya gitu. Jangan supaya jangan mereka juga jangan bergerak sendiri-sendiri. Ada komandonya di tangan bapak-bapak semua. Betul. Gitu kan, Mas Edi? Betul. Siap. Tapi Pak, dari TC belum Pak, belum TC. Nanti pamungkasnya Pak Sulis baru Pak ya. Ini nih Pak. Jadi Pak Arif. Nah, menurut Pak Arif nih, Bapak itu meeting koordinasi seperti ini dibutuhkan nggak sih Pak sebenarnya Pak? Ya,
kasih Pak Sandy, yang sangat-sangat dibutuhkan ya, karena meeting koordinasi namanya meeting ini kan berkumpul, bertemu, berkoordinasi, berkoordinasi untuk melihat, mereview ya apa yang sudah dikerjakan sesuai dengan track atau tidak. Nah, kalau yang keluar dari track di senggol-senggol dikit, supaya tracknya masuk lagi ke track yang lurus ya, dengan atasan dan bawahan. Tapi sebetulnya meeting koordinasi ini tidak hanya berkumpul, saya sering juga lakukan ketika saya itu by one ya, saya datengin kerjaan kamu udah sampai mana, kamu ada masalah apa, seperti itu. Kalau saya rasa bagus sekali ya, berarti ini di awal bulan untuk mereview kinerja kita di bulan sebelumnya untuk melakukan perbaikan dan solusi masukan untuk lebih baik lagi ke depannya. Itu saja. Gitu ya Pak ya. Oke, siap. Thank you Pak Arif. Wow, Ya. jadi review juga berarti ya, kalimatnya kurang lebih sama ya dari beberapa pimpinan di sini. Mungkin kalau dari Pak Sulis mungkin HRNGA. Kayak pagi ini wajahnya bermuram-muram jadi. Iya Pak Sulis. Ada pergerakan ya? Ada pegangan. hanya terlalu serius ngikutin senior. Kalau dari kami Pak, dari HRGA ini sangat penting Pak ya, meeting koordinasi, karena kita pun di departemen kami setiap bulan kami juga koordinasi dengan HR yang ada di regional Pak, untuk memastikan semua yang sudah kami programkan juga di sana menjalankan. Dan kedua, apa-apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing HR regional itu juga bisa kita pastikan berjalan sesuai dengan yang sudah kita tetapkan seperti itu Pak. Nah, untuk yang di kantor pusat, ini kan lintas departemen Pak. Kita juga mencakup semua departemen Pak ya. Jadi ini penting karena kita juga akan disupport dan kita juga akan cari solusinya kalau ada kendala, minta advice dari pimpinan. Kemudian apabila ada yang kurang berjalan sesuai dengan jadwal, kita juga minta dukungan sehingga untuk bulan-bulan berikutnya progres pekerjaan yang sudah kita programkan itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Mungkin itu dari kami. Oke, siapa Sulis. Jadi itu ya dukungan, support, Iya, gitu betul, ya. betul. Salah satunya di sarana meeting ini kita menyampaikan gitu. Oke Pak, itu mungkin ya Pak ya. Menurut bapak-bapak pimpinan di tim Bapak ini Pak, saya nggak ada kan. Oh, ada dong. Ada. Tapi kan tadi tidak dikenalin Pak tadi. Oh, Nggak perlu dikenalin berarti. ya? Kenalin dong, Sekarang lupa. Oh, iya. Jadi kalau menurut saya, kami dari Organization Development, Recruitment dan People Development ya, sedikit memberikan opini. Jadi kalau dari kami memang penting Pak terkait dengan meeting koordinasi ini, karena jelas di situ sebagai sarana komunikasi mungkin bisa menyampaikan evaluasi program-program yang sudah berjalan. Jadi evaluasi itu bisa untuk membangun atau memperbaiki untuk program selanjutnya, dan kita juga sampaikan sebenarnya planning kita untuk kedepannya seperti apa. Jadi evaluasi di akhir dan mungkin planning di awal. Siapa tahu nanti dalam planning kedepannya kita ada support dari lintas departemen yang under dari Bapak Hendratu atau HR and Corporate Services. Kalau menurut kami seperti itu Pak. Karena rekrutmen itu pasti ditanyain orang Pak menurut kami. Terus training juga dan ditanyain orang Pak. Kan itu jadi otomatis harus kita sampaikan. Itu mungkin dari kami Pak. Jadi sebenarnya kesimpulannya, ya Pak. kalau begitu ya, Pak Dokter ya, bahwa yang namanya review meeting atau apapun namanya lah, berarti penting sebenarnya. Penting sekali. Kita sepakat sebenarnya. Sepakat Pak. Jadi supaya tujuan yang kita sudah tentukan bisa tercapai. Kalau ada belok-belok sedikit, kata tadi Mas Roji, kita luruskan lagi. Kalau ada masalah-masalah, ya kita bisa urut-rembuk sama-sama memecahkan masalahnya. Jadi kita sepakat review itu penting. Cuman kadang-kadang gini juga nih Mas Agus, senyumnya menghanyutkan juga. Itu yang tadi Bapak bilang, Bapak bisa menghanyutkan. Iya. Tenggelam. Gawat tuh, Pak. Bahaya Pak. Banjir. Baik. Jadi
tapi kadang-kadang juga harus hati-hati tuh, kadang-kadang meeting juga bisa jadi sesuatu hal yang tidak mengenakan kadang-kadang. Kenapa tuh Mas Agus? Kira-kira ya? Biasanya kalau ada suasana yang ini Pak, yang kurang suportif Pak. Artinya kan semua orang mungkin merasa dirinya sudah bekerja dengan baik, dengan keras. Hanya saja kadang-kadang kalau ketemu dengan audiens yang kurang mendukung, kelihatannya itu jadi sia-sia. Apa contohnya? Jadi misalnya ada seseorang yang di estate-nya sudah bekerja sangat bagus, sangat baik, dan dia merasa bahwa mungkin memang ada hal-hal yang kurang, tapi alih-alih orang kemudian mensupport apa yang menjadi kelebihan atau menjadi prestasi, malah hanya menyorot kekurangan saja. Itu Jadi bisa. Seolah-olah di meeting itu ajang untuk mencari kesalahan. Betul Pak. Padahal di balik kesalahan itu mungkin sudah ada usaha besar yang dilakukan. Tapi memang betul juga sih. Dulu waktu saya masih muda, sekarang masih muda juga sih. Sampai Bapak sekarang. kenapa ngeliatnya ke sini? Ada maksud. Dok, tapi mau ngomong nih. Ini ngomong. Coba saya sama Mas Miran, kalau melihat wajahnya lebih tua kan? Umur. Lihat wajah ya. Wajah. Oh, wajah. Kelas saya. Apa itu? Biar dokter nggak ada beban jawab ya. Kelas saya. Beban dijawabnya nih. Saya enak nih Pak. Beban kan? Poinnya cari aman. Nah, kalau dari belum jawab, saya udah tahu jawabannya. Iya. Jadi kalau lihat wajah Mas Miran lebih tua. Karena kurang lari Pak. Iya. Kurang lari dari kenyataan. Nah makanya itu tadi. Jadi apa namanya? Kadang-kadang meeting itu jadi momok karena kita saling menjatuhkan, ya kan? Saling menjatuhkan, saling mengorek-orek kesalahan. Nah sehingga apa? Kita malas untuk ikut review. Nah, gimana tuh cara menghindarinya kayak gini, Dok? Atau Mas Luis kira-kira gimana tuh supaya meeting itu tidak ada apa namanya? Tidak ada menyalahkan. Sebenarnya gimana Mas? Kira-kira Dari saya sih kan tujuan meeting itu sendiri Pak ya. Jadi tujuan meeting itu kan kita harus luruskan dulu nih. Tujuan meeting artinya di dalam meeting itu kan kita ingin berkoordinasi Pak, berkolaborasi untuk mencapai tujuan kan Pak. Artinya di situ yang kita tekankan, fokuskan di solusi Pak. Untuk saling support untuk penyelesaian sehingga target-target berikutnya itu bisa dapat tercapai lebih baik. Nah, kalau dia konsepnya di awal sudah untuk mencari yang salah kan itu sudah berbeda Pak. Mungkin di tujuan awalnya Pak kalau menurut saya Pak. Membangunnya. tapi kadang-kadang juga mungkin juga begini juga sih. Mungkin orang lain tujuannya kasih saran, Iya, Pak. memperbaiki. Cuman kan kita kan di sini ada yang dari Sumatera nggak? Sumatera saya Pak. Sumatera, Pak. Palembang ya? Palembang Pak. Sumatera Selatan Pak. Kan nggak cocok jadi orang Sumatera. Oh, Cocoknya jadi orang Jawa. Pujakusuma Pak. Putra Jawa lahiran Sumatera. Kadang-kadang misalkan orang ini mohon maaf ya, saya walaupun Jawa tapi rasanya rasa Sumatera ini kalau saya. Jadi kadang-kadang kalau ada orang yang sebenarnya pada saat meeting itu ingin kasih saran, memberikan improve, cuman karena penyampaiannya yang berapi-api, ya kan, penyampaiannya yang dengan intonasi suara yang keras, nah itu dianggap oleh kita menjatuhkan. Nah itu gimana tuh kita mensikapinya tuh? Kira-kira Mas Agus? Sebenarnya memang diperlukan ini Pak, diperlukan mental yang kuat juga sih Pak dari si individu tersebut gitu. Artinya kan yang boleh mengatakan bahwa dirinya gagal itu hanya dirinya Pak, tidak boleh orang lain. Nah, justru orang tersebutlah harus kemudian ya mungkin mempertahankan atau kemudian mencoba menjelaskan, klarifikasi dan lain sebagainya. Tentunya dengan cara yang baik juga. Nah, jadi ingat ya teman-teman, sobat CBI dimanapun Anda berada, ada di dunia ini maupun di dunia gaib. Ada yang nonton dunia dia berarti. Ada cabai nggak? Jadi ya kita juga ya namanya orang itu kan ada yang mungkin tujuannya sama dengan kita, artinya tadi spiritnya adalah mencari jalan keluar, spiritnya adalah bagaimana kita sama-sama saling koreksi. Tapi mungkin juga ada yang
muatan mungkin ya, muatan emosi mungkin ya, karena kan kita juga nggak tahu perasaan orang. Nah, ketika kita menghadapi situasi dan seperti itu dalam meeting ya, kitanya juga istilah zaman sekarang apa namanya? Tidak baperan, Pak. Ya, jangan baperan, jangan dimasukin hati seolah-olah kita jatuhin orang. Nah, tapi di sisi yang lain kita juga harus introspeksi juga. Jangan sampai juga kita terkesan mau menjatuhkan orang dan sebagainya. Gitu kan? Oh, gitu ya. Berarti samakan frekuensi dulu kita, Pak ya. Samakan frekuensi bahwa tujuannya itu kita cari solusi dan melangkah ke depan. Itu kali, Pak. Siap. Oke. Thank you Pak Hendratu sudah memberikan semacam quote untuk pagi ini ya, juga terkait dengan meeting. Tapi Sobat CBI, berhubung kita mau jalin meeting, jadi mungkin kita akhiri dulu karena kita mau meeting dulu. Sifatnya yang tadi sifat koordinasi atau lintas departemen yang under dari Pak Hendratu. Jadi kita akhiri. Terima kasih Sobat CBI Podcast, karya nyata untuk negeri.